Saat ini para pemain timnas Indonesia telah melanjutkan petualangan mereka masing-masing dan kebanyakan sudah kembali ke klubnya untuk berjuang demi bisa meraih prestasi. Namun meski begitu, nyatanya selalu ada cerita menarik dari para pemain timnas. Dan jika diperhatikan, ada beberapa cerita unik yang pastinya membuat semua orang penasaran. Misalnya yang diungkapkan oleh Tom Hye dalam podcastnya. Di dalam podcastnya itu, Hye mengungkapkan ritualnya waktu mudik ke Indonesia. Selain itu ada cerita dari Kelvin Verdong hingga Maarten Pas. Lantas cerita seperti apa yang dimaksud? Berikut ini adalah jawabannya. Ya, sebagai fans Indonesia kita pantas berterima kasih kepada para pemain timnas karena mereka telah berjuang sampai saat ini. Perjuangan yang kini mulai membuahkan hasil karena untuk sementara Indonesia berpeluang lolos ke Piala Dunia. Kini, skuad Garuda cuma tertinggal 1 poin saja dari Australia dan kedua tim tersebut akan kembali bertemu pada bulan Maret mendatang. Sebuah pertemuan yang harus dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memperbesar peluang lolos ke World Cup. Tapi Indonesia juga tetap harus waspada karena yang dilawan adalah Australia, tim langganan Piala Dunia. Apalagi mereka juga akan bertindak sebagai tuan rumah. Berhubung pertandingan melawan Australia masih lama, kini para pemain timnas mulai mengalihkan fokusnya ke klub masing-masing. Kebanyakan dari mereka juga sudah mulai menjalani pertandingan. Seperti yang terbaru yang ditunjukkan oleh Kevin Dix, pemain berusia 28 tahun itu kembali menjadi pahlawan timnya dalam kemenangan FC Copenhagen di lanjutan UEFA Conference League. Nasib berbeda justru dialami Messi Girls. Bek timnas Indonesia tersebut harus mengalami kekalahan saat membela Twente di pertandingan melawan Union Saint-Gilloise. Hasil yang membuat peluang Twente untuk lolos ke babak selanjutnya menjadi semakin berat. Jika tadi cerita pemain di dalam lapangan, kali ini beralih ke cerita pemain timnas di luar lapangan. Misalnya yang baru-baru ini diungkapkan oleh agen Kelvin Verdong Moy Manero. Agen tersebut mengungkapkan sebuah kisah menarik mengenai kliennya. Bila kalian perhatikan, baru-baru ini Kelvin Verdong telah membuat akun TikTok, di mana akun itu dibuat setelah Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi. Verdong kemudian mengunggah satu video tentang petualangannya bersama Indonesia. Tapi sampai saat ini, Verdong tidak lagi mengupload video lagi. Jadi semenjak membuat akun, pemain berusia 27 tahun itu hanya mengupload satu video saja. Hal ini terlihat jelas jika mengecek akun TikTok pemain yang bersangkutan. Alasan Verdong tidak mengupload video lagi akhirnya diungkapkan oleh agennya. Menurut sang agen, dia tidak bisa bermain TikTok lagi karena ternyata hal itu berpengaruh pada latihan serta waktunya bersama keluarga. Dia sudah tidak mau melanjutkan. Menurut Verdong, dia tidak bisa mengurangi porsi latihan dan waktu bersama keluarganya hanya untuk sebuah konten, ungkap Moy Manero pada media. Beralih ke cerita selanjutnya, kali ini cerita datang dari Tom Hye.
Seperti yang kita tahu, Hei saat ini bermain untuk Almere City. Namun sayang, bersama klub tersebut Hei sering mengalami kekalahan, sebuah hal yang membuat Hei pastinya kecewa. Untungnya pemain berusia 29 tahun itu selalu memiliki cara untuk melupakan hal-hal yang membuat dirinya kecewa. Caranya adalah dengan membuat podcast yang dimana podcast itu ditayangkan di YouTube. Dalam podcast tersebut, Hei lebih sering membicarakan tentang timnas Indonesia. Dalam sebuah momen, Hei kemudian mengungkapkan sebuah ritual yang biasanya ia lakukan setelah tiba di Indonesia. Ritual yang dimaksud adalah dengan memakan makanan khas Nusantara seperti sate dan nasi goreng. Eat in the hotel in Jakarta. Yeah, Did you have it last time? of course. What's the name? Who No. prepares it? You know that? I don't know, but it's Hey. just we stay at the Fairmont Hotel in Yeah. Jakarta. And the satay? And I said to my family, the first thing I always do when I arrive, I order room service because I need to eat the nasi goreng with the sate ayam. I always it's becoming a tradition. But this is also match day preparation. It's like immediately when I eat it, I feel at home again in Jakarta. This is great. Terakhir ada cerita dari Marten Pas. Seperti yang kita tahu, saat ini Marten Pas tengah menikmati masa liburannya di Pulau Bali. Itu adalah liburan pertamanya ke pulau yang terkenal indah tersebut. Berbagai kegiatan telah Marten Pas lakukan, entah itu berenang maupun melihat lumba-lumba yang ada di laut. Dan terbaru, Marten Pas mencoba bersepeda menyusuri jalanan yang ada di Bali. Pada momen itulah Pas benar-benar merasakan pengalaman berbeda. Karena ia bersepeda di tengah sawah dan bertemu dengan truk hingga motor di jalanan. Hingga puncaknya, Pas secara mengejutkan menyapa petani yang ada di sawah. Sebuah hal yang pastinya membuat si petani kaget dan tidak menyangka jika orang yang menyapanya adalah kiper dari timnas Indonesia. Jika kita perhatikan, timnas Indonesia tampaknya sudah sangat berbeda dari yang dulu. Saat ini mereka seperti selalu memiliki cerita yang menarik untuk dibahas. Selain itu, para pemain Indonesia juga sering membuat kita bangga. Misalnya yang ditunjukkan oleh JHS saat menjadi pemain Indonesia pertama yang bermain di Serie A. Belum lagi Messi Girls yang mendapatkan kesempatan untuk bermain di Old Trafford, markas dari Manchester United. Terbaru, ada Kevin Dix yang kembali menjadi pahlawan timnya di lanjutan Liga Konferensi, yang mana itu adalah kasta ketiga kompetisi elit di level Eropa. Kini, menarik dinantikan cerita seperti apa lagi yang akan kembali dibuat oleh para pemain timnas. Semoga cerita yang mereka buat adalah cerita baik agar Indonesia semakin dikenal dunia. Untuk urusan dikenal dunia, lambat laun Indonesia sudah melakukannya. Misalnya yang dicontohkan Ultras Garuda. Baru-baru ini, Ultras Garuda menjadi perbincangan hangat oleh media Korea. Media itu memuji Ultras Garuda sebagai fans yang loyal dan menyebut jika Indonesia adalah negara yang ramah. フレンドリーめちゃめちゃフレンドリーです。本当なんか敵対視みたいなのを歩いても感じたことないし、帰りも僕らだと大体3時間ぐらい作業して、結構夜中に帰るんです。で、激坂の記者が一番遅いコードだったりするじゃないですか。で、その時にも外でちょっとまだ盛り上がってすごいファンで。Jadi itulah beberapa cerita dari para pemain timnas. Cerita yang pastinya membuat kita semakin bangga menjadi warga negara Indonesia.
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.